Rudal Rusia bikin markas tentara Ukraina hancur. Ratusan tentara Ukraina tergeletak. Rudal presisi tinggi Rusia hantam dan hancurkan markas tentara bayaran Ukraina. 250 prajurit gugur. Tribunvideo.com. Rudal presisi tinggi Rusia menghantam markas penempatan tentara bayaran milik Ukraina di desa Konstantinovka, Donetsk. Lewat serangan tersebut, sebanyak 250 tentara bayaran gugur dan 12 kendaraan khusus dihancurkan. Hal itu disampaikan juru bicara Kemenhan Rusia lewat akun Telegram resminya pada Senin 18 Juli 2022. Selain itu, militer Rusia juga berhasil menghancurkan 2 helikopter Mi-8 milik Ukraina yang sedang terparkir di pemukiman Novy Donbas. 3 peleton peluncur roket Grad dan 14 peleton artileri howitzer Yanchin B serta senjata D-30 berhasil dimusnahkan lewat serangan artileri Rusia. Sistem pertahanan udara Rusia juga berhasil menembak jatuh 6 kendaraan tanpa awak di wilayah Kherson. Rusia serang kota-kota di seluruh Ukraina. Pasukan Rusia terus membombardir kota-kota di seluruh Ukraina. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara. Penggunaan bom klaster yang menargetkan Mykolaiv dan serangan rudal di Odessa bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan tersebut diungkapkan pihak berwenang Ukraina dikutip Reuters pada hari Selasa 19 Juli. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev awal invasi pada 24 Februari lalu, Rusia telah beralih melakukan sejumlah pemboman, menghancurkan, memperkuat dan memperluas kendalinya di selatan dan timur Ukraina. Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan, menewaskan jumlah besar warga sipil. Moskow mengatakan menyebut serangan itu hanya ditujukan ke sasaran militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menembakkan lebih dari 3.000 rudal jelajah dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya selama konflik 5 bulan terakhir. Selama akhir pekan ini, Zelensky memecat Kepala Keamanan Negara dan Jaksa Tinggi. Ia menuding mereka gagal membersihkan mata-mata Rusia dari organisasinya. Terlepas dari pengungkapannya mengenai penetrasi Rusia ke SBU, pejabat AS pada hari Senin mengatakan Washington akan terus berbagi informasi intelijen yang menurut pejabat AS digunakan Kiev untuk menanggapi serangan Moskow. Minggu ini bisa menjadi sangat penting bagi negara-negara Eropa yang khawatir mengenai dampak perang dan sanksi terhadap pasokan gas. Sebelumnya, Rusia akan membuka kembali pipa gas alam utamanya ke Jerman, Nord Stream 1. Dalam beberapa hari mendatang pasca pemeliharaan rutin, kendati Eropa masih khawatir Moskow dapat saja sewaktu-waktu menutupnya. Raksasa gas Rusia, Gazprom, yang mengoperasikan pipa, telah mengatakan kepada pelanggan di Eropa bahwa mereka tidak dapat menjamin pasokan gas karena keadaan luar biasa. Penjelasan itu diungkapkan sebuah surat yang dilihat Reuters. Dan itu menjadi posisi tawar Rusia dalam persaingan ekonomi dengan Barat. Sehari sebelumnya, Rusia dituduh melakukan penembakan yang menewaskan 6 orang di Donbas. Juru bicara pemerintah daerah, Oleksiy Matsulevin, melalui sarun telegramnya bahwa di Odessa, serangan rudal Rusia melukai setidaknya 4 orang, membakar rumah-rumah warga lainnya. Wali kota Ukraina, Oleksandr Senkevich, mengatakan dalam sebuah posting media sosial bahwa pasukan Rusia menargetkan Mykolaiv dengan serangan klaster pada hari Senin, melukai setidaknya 2 orang dan merusak rumah jendela warga. Lebih dari 150 ranjau dan peluru telah ditembakkan ke wilayah Sumy.
kata Kepala Administrasi Militer Regional Sumy, Dmytro Sivaisky, di Telegram. Mereka menembakkan mortir, laras, dan artileri roket. Rusia juga melepaskan tembakan menggunakan senapan mesin dan peluncur granat, katanya. Kiev berharap perang berada pada titik balik karena Moskow telah kehabisan kemampuan ofensifnya dalam merebut beberapa kota kecil di timur. Sementara Ukraina sekarang memiliki senjata barat jarak jauh yang dapat menyerang di belakang garis pertahanan Rusia. Pada awal Juli dari Luhansk, salah satu dari 2 provinsi yang diklaim Rusia atas nama proksi separatisnya. Kiev mengatakan Moskow merencanakan serangan lain untuk merebut kantong terakhir yang dikuasai Ukraina di provinsi tetangga Donetsk. Presiden Vladimir Putin mengatakan serangannya di Ukraina adalah operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina dan membasmi nasionalis berbahaya. Kiev dan Barat menyebutnya sebagai upaya untuk merebut kembali negara yang melepaskan diri dari kekuasaan Moskow pada tahun 1991. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan. Andalah yang memutuskan.